Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Kembali kepada persoalan yang kemarin saya bahas mengenai ASN atau PNS, di mana saat ini konon katanya kesiapan daripada pemindahan terhadap ibu kota yang baru itu hanya sekitar kurang dari 30% ya. Kalau menurut saya atau menurut pendapat saya, sebaiknya pemerintah juga harus memberikan suatu semacam stimulus ya terhadap ASN, baik berupa pangkat, jabatan, golongan, insentif dan lain sebagainya ya. Artinya sesungguhnya tempat-tempat itu atau posisi-posisi itu bisa juga diisi oleh orang-orang yang siap atau yang bersedia untuk ditempatkan di ibu kota baru. Bahkan putra daerah seperti Kalimantan Timur ya, banyak sarjana yang lulusan dari Jawa ya, universitas ternama atau PTN unggulan atau bahkan PTS unggulan ya. Mereka pada umumnya yang orang tuanya mampu itu menyekolahkan putra-putrinya ke tanah Jawa ya. Artinya mereka mempunyai suatu sumber daya manusia yang cukup potensial, yang cukup mumpuni, dan sama seperti apa yang di sini ya, di Jawa atau di Jakarta dapatkan, karena mereka juga mendapatkan ilmu dari di sini ya, dari Jawa ya. Artinya untuk masa depan daripada putra daerah Kalimantan Timur juga siap untuk menjadi ASN di wilayahnya sendiri ya. Namun karena berkaitannya dengan ibu kota negara, sehingga ini tidak saja prioritas daripada putra daerah, akan tetapi bersifat menyeluruh ya, dari Sabang sampai Merauke, dari wilayah NKRI juga terlibat di dalamnya. Artinya tidak saja lebih mementingkan kepada putra daerah, meskipun nantinya putra daerah juga akan dapat memberikan suatu kinerjanya, memberikan suatu kontribusinya terhadap pembangunan nasional, pembangunan negara ya. Saya kira itulah satu suatu cara persuasif ya terhadap ASN atau terhadap PNS yang nantinya pada tahun 2024 itu konon katanya dimulai pemindahan ibu kota baru. Artinya begitu dibukanya ibu kota baru, sudah ada kesiapan daripada ASN atau PNS. Pengalaman yang saya ketahui, yang saya dapatkan, bahwa putra-putri daerah ya, bukan saja dari tadi yang saya katakan dari Kalimantan, namun dari seluruh Indonesia, terutama yang orang tuanya mampu atau mungkin dari beasiswa utusan daerah atau dan lain sebagainya, itu pada umumnya menyekolahkan anaknya di Jawa ya, di universitas yang universitas unggulan di Jawa. Itu banyak sekali, banyak. Jadi sehingga untuk masa depan daripada ibu kota baru itu, sesungguhnya putra daerah dari wilayah yang dijadikan sebagai ibu kota baru, artinya sudah ada kesiapan daripada putra daerah itu sendiri untuk bersama-sama membangun negeri ini. Nah, dengan demikian sesungguhnya
janganlah merasa ada satu keraguan bahwa di tempat yang baru itu bagaimana, itu hanya suatu perasaan saja ya. Ya, saya kira untuk siang hari ini saya tidak banyak saya katakan, mungkin pada episode selanjutnya. Ini hanya membahas sedikit saja mengenai bagaimana caranya agar ASN atau PNS yang sudah tetap ya, sudah settle, atau mungkin terhadap honorer ya, itu dengan cara seperti itu ya, ada semacam stimulus ya, artinya memberikan suatu sampai apresiasi terhadap ASN atau PNS yang mau pindah atau mau dipindahkan ke ibu kota baru. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.